Teh, kalau misalnya kayak gini Teh, ada orang tua, dia udah meninggal dunia. Kira-kira masih dapat dosa nggak sih Teh kalau anaknya itu berbuat maksiat misalnya di dunia? Nah, itu gimana Teh? Apakah orang tua ini menanggung dosa si anak, apalagi tukang judi, tukang mabok, apalagi ngambil androk, ya astagfirullahaladzim ya. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizra ukhra." Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Akan tetapi dalam soal ini ada beberapa pengecualian. Sehingga sang anak mungkin jadi bejat, na'udzubillah, jadi ahli maksiat seperti berjudi ketika ia dewasa. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa seseorang ayah dihalangi masuk surga karena lantaran pengaduan anak yang durhaka. Anak ini mengatakan, "Ya Rob, aku minta keadilanmu atas orang zalim ini." Karena apa? Ia tidak pernah mendidikku sewaktu aku kecil. Jadi sehingga aku menjadi bejat. Adapun jika orang tua itu pada masa hidupnya memberikan didikan kepada anak-anaknya semampu kemampuan orang tua tersebut, tentu saja dia tidak berdosa. Ya, akan tetapi boleh jadi hati orang tua tuh risau, Kak. Ya Allah, ini anak kita tukang maksiat, risau di orang tua. Karena yang telah meninggal dunia dapat memandang ke dunia melalui jendela alam barzah. Jadi orang yang meninggal, apalagi orang-orang tua kita, dapat melihat perilaku amal-amal kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW berpesan, janganlah mempermalukan keluarga kamu yang telah wafat dengan keburukan amal perbuatan kamu. Karena apa? Dilihatin tuh amalan baik, amalan buruk. Kalau amalan baik ini orang tua senang, tapi amalan buruk ditampakkan, orang tua pun berdoa, ya Allah jangan wafatkan ia sebelum ia bertaubat. Tuh. Jadi hati-hati, perbanyaklah berbakti kepada orang tua. Udah tahu waktu hidupnya kita nggak bakti, udah meninggalnya kita malah jadi ahli maksiat. Makanya nonton Cahaya Pagi biar kita ngaji bareng-bareng. Insya Allah. Amin. Tapi Teh gini, kan tadi kan Teteh udah sempat nyinggung, berarti sebenarnya berbakti sama orang tua tuh sampai akhir hayat. Terus kalau misalnya ada kayak gini Teh, ada orang tua yang semasa hidupnya itu dia itu mencuri harta anaknya sendiri. Kalau kayak gitu harus dibaktikan juga atau seperti apa? Oh iya, banyak juga memang. Kadang kalau di medsos bilang orang tua yang toksik. Nah itu dia. Orang tua beracun berarti ya? Ya Allah, lihat orang tua toksik. Jadi seorang ayah, nih ada yang mengambil harta anak tanpa sepengetahuannya. Wow, dia pernah di zaman Rasulullah SAW mengadu orang tersebut. Ya Rasulullah, ayahku mengambil harta tanpa sepengetahuanku. Beralih-alih ia pengen dibela sama Rasul, Rasul malah bilang, anta wa maluka, ya, engkau, hartamu, bahkan nyawamu adalah milik ayahmu. Jadi jangankan harta, jiwa dan nyawa pun punya ayah. Maka subhanallah, ayah pun punya kedudukan di dalam agama Islam. Berharap ia akan dibela sama Rasul, malah dibilangin sama Rasul. Harta, jiwa, nyawa masih punya ayah. Banyak orang yang gagal mendapatkan predikat soleh karena tidak berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak baik? Tetap kata Al-Quran dikatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Mereka tetap punya jasa atas kelahiran kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa. Tapi membalas kebaikan kepada orang yang jahat kepada kita, itulah yang luar biasa. Boleh jadi kita berbuat baik, kita soleh, meridhokan, merelakan, itu jadi wasilah orang tua menjadi soleh. Ya, mudah-mudahan semua para ayah nih yang menyaksikan Cahaya Pagi tetap menjadi mas'ul, menjadi penanggung jawab di depan atau di dalam keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam.